Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Oktaviani. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Kota Tangerang, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya membawa tema yaitu serba-serbi COVID-19. Pasti kita udah pada tahu nih ya, apa itu COVID-19. COVID-19 itu kan adalah sebuah virus yang kemudian menjadi pandemi gitu. Menjadi pandemi yang sangat besar, sebuah virus yang menyerang siapa saja tidak terkecuali, menyerang sistem pernapasan bahkan sampai mengakibatkan kematian gitu. Di sini saya nggak akan ngebahas tentang gejalanya atau cara penyembuhan segala macam karena mungkin udah banyak yang bahas itu. Saya akan bahas tentang COVID mengkotak-kotakan. COVID mengkotak-kotakan, ya maksudnya apa? Jadi menurut saya sendiri nih ya, COVID itu mengkotak-kotakan. Ada tiga kelompok manusia yang dikotak-kotakan dari COVID. Yang pertama adalah kelompok manusia yang percaya COVID, tetapi parno berlebih gitu. Dengan adanya COVID ini parno berlebih lah. Ini tuh dialami sama rekan saya sendiri ya. Saya ada rekan saya sendiri, dia percaya COVID itu ada, tapi dia takut gitu, dia parno. Bahkan sampai dia mau keluar rumah aja dia itu nggak mau gitu, karena takut. Dia selalu kemana-mana pakai masker, ya itu bagus gitu kan. Dia selalu kemana-mana pakai masker, dia sangat aware gitu sama COVID-19. Tapi yang nggak bagusnya dia terlalu parno gitu, sampai pada akhirnya padahal dia udah yang benar-benar istilahnya menjaga dirinya dari COVID-19, tapi kita akhirnya dengar kabar kalau dia terjangkit gitu, dia positif. Tapi alhamdulillah dia udah sembuh lah ya. Jadi menurut saya pikiran itu sangat mempengaruhi gitu. Kita boleh takut tapi jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik gitu. Terus ada nih kelompok kedua, yaitu adalah kelompok yang percaya COVID tetapi tidak parno. Nah, saya dan keluarga termasuk ke dalam kelompok ini. Kami sekeluarga percaya COVID itu ada. Kita menjunjung tinggi prokes juga gitu, 5M, memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Tapi kita tetap maksudnya untuk apa? Mau untuk melakukan aktivitas di luar rumah, misalnya kayak ke supermarket atau ke Indomaret gitu ya. Kita tetap mau gitu. Kenapa enggak sampai separno rekan saya yang pertama tadi gitu. Nah, terus golongan yang ketiga ini tuh golongan yang biasanya suka jadi benalu. Kenapa saya bilang suka jadi benalu? Karena golongan ketiga ini tuh golongan yang gak percaya COVID-19. Oke, kalau dia gak percaya buat dirinya sendiri, it's okay gitu ya. Tapi masalahnya dia kadang ini ngebawa buat orang lain gitu. Misalnya, maksudnya gimana? Dia gak pakai masker. Kan yang ngerasain dampaknya kan gak cuma dia, tapi orang lain gitu. Dia gak pernah cuci tangan. Ya kan istilahnya bukan lo doang yang sakit, semua orang juga sakit kalau lo nyebarin virus itu gitu. Kayak biasanya orang-orang kayak gini itu orang-orang yang udah kemakan kalau COVID itu adalah sebuah konspirasi global lah, sebuah alat pemerintah lah segala macam. Dan biasanya dia kalau lihat-lihat di media nih, dia tuh nggak pernah lihat secara utuh, dia cuma lihat secara judulnya doang. Di judul misalnya COVID adalah konspirasi, dia nggak lihat kalau di ujungnya ini ada tanda tanya. Dia nggak pernah baca, dia selalu baca judul, setelah itu dia share lagi dengan bangganya, dia share dan dia selalu berteriak kalau COVID itu gini, COVID itu gini. Dan biasanya dia nggak bakal percaya COVID itu ada sampai keluarganya, orang tersayangnya, atau bahkan dirinya sendiri kena COVID-19 itu. Dan biasanya setelah dia kena nih baru dia percaya apa itu COVID-19. Dan kalau COVID-19 itu beneran ada dan beneran nyata gitu. Kemudian di sini saya mau sedikit cerita sih, ini tentang pengalaman pribadi saya tentang COVID ya. Saya pernah dinyatakan kalau saya ini positif COVID. Jadi pas itu saya mau masuk ke pabrik, salah satu syaratnya adalah tes COVID, tapi di klinik yang udah ditentukan. Nah, tiba-tiba waktu saya udah tes segala macem, kok nggak langsung jadi nih hasil COVID-nya, kok nggak langsung jadi. Jadinya 4 hari kemudian gitu. Itu tes rapid ya, yang di jari gitu. Terus setelah 4 hari saya ditelepon, mbak klinik ini bilang, mbaknya positif kayak gitu kan. Kata saya, lo kok bisa? Kata saya. Terus kata mbaknya bilang, iya waktu awal dites mbak negatif, tapi setelah 4 hari kemudian mbaknya positif. Kata saya marah dong, kata saya.
Mbak di mana-mana abis tes itu hasil setelah keluar itu menjadi hasil finalnya gitu loh, nggak ditunggu lagi. Kok ini malah ditunggu sampai 4 hari gitu. Terus mbaknya malah bilang apa? Mbaknya bilang kalau oh justru 4 hari itu udah bagus, biar hasilnya lebih akurat kata dia kayak gitu. Akhirnya saya tes di tempat lain, saya oh ya udah iya, saya tetap tes di tempat lain di rumah sakit. Dan itu saya tes tuh malam ya, jam Isya gitu, jam 7-an gitu, jam 7 malam, dan hasilnya baru bisa diambil besokannya. Dan itu sepanjang saya nunggu dari jam 7 setelah selesai tes COVID itu sampai buat besok pagi buat ngambil hasilnya. Tadinya saya yang sehat, yang seger, buger, sehat semuanya, tiba-tiba tuh saya ngerasa pusing, saya ngerasa nggak bisa napas lah, saya ngerasa aduh pusing ini gimana, pikiran udah nggak karuan, udah pusing lah pokoknya. Dengar kata mbak yang klinik tadi tuh kalau saya positif tuh. Terus qadarullah waktu pagi saya langsung ambil hasilnya kan, alhamdulillah ya ternyata saya negatif gitu. Jadi saya bisa nyimpulin gitu, kalau kita itu apa yang kita pikirkan gitu. Kita tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirin kita itu A ya berarti kita A, kalau kita mikirin kita itu B berarti kita B gitu. Saya yang sakit ketika saya mikir oh saya bakal sehat ya saya bakal sehat, dan ketika saya yang sehat terus mindset saya kena kalau oh gue positif nih ya tiba-tiba saya sakit gitu loh. Jadi menurut saya semua ini balik lagi ke pikiran masing-masing gitu ya. Kita percaya tuh pasti boleh, tentu saja kita harus percaya agar kita bisa aware juga gitu kan, kita bisa jaga kesehatan, jaga orang-orang lingkungan kita. Tapi kita nggak boleh yang namanya parno keterlaluan sampai ngenyerang mindset kita, ngenyerang pikiran kita. Kalau aduh gimana nih, jangan panik attack lah, jangan terlalu panik berlebihan gitu ya. Nah ya segitu sih kalau cerita pribadi saya, itu pengalaman pribadi saya tentang COVID. Terus selanjutnya saya mau ngambil hikmah dengan COVID-19. Jujur saya pernah yang namanya mengalami anosmia selama 2 minggu. Tapi saya nggak tes, saya isolasi mandiri di rumah. Itu jauh sebelum sesudah saya masuk yang pabrik itu ya. Saya anosmia selama 2 minggu. Kemudian saya pakai cara-cara alternatif sendirilah ada. Qadarullah saya sembuh lagi, alhamdulillah seperti biasa. Dan mungkin saya OTP ya, OTG maksudnya OTG, orang tanpa gejala gitu. Mungkin saya pada saat itu kalau dites mungkin saya ya positif, tapi saya nggak tes. Dan hikmah yang bisa saya ambil dari adanya COVID-19 adalah kita jadi lebih banyak bersyukur. Dari hal-hal kecil yang awalnya kita nggak pernah bersyukur, kayak misalnya bisa nyium apa gitu, bisa nyium aroma enak, biasanya nggak pernah peduli, nggak pernah, ya elah biasa gitu doang. Tapi setelah saya tahu ternyata anosmia itu nggak enak itu gitu loh, nggak bisa nyium apapun, bahkan ini sampah di depan muka saya nggak bisa nyium, rasanya ini gimana, baunya ini apa, saya nggak bisa nyium apapun. Dan ketika penciuman saya kembali normal lagi, saya sangat bersyukur. Saya ya Tuhan terima kasih, ya Allah terima kasih, alhamdulillah saya udah bisa hidup sehat lagi, udah bisa hidup normal lagi. Jadi COVID menurut saya tuh memberikan hikmah yang cukup banyak ya, membuat kita jadi aware sama hal kecil, bisa bersyukur sama hal kecil, jadi kayak lebih peduli ke kesehatan juga, dan lebih menghargai hal-hal yang sebelumnya kita lupakan gitu sih kalau menurut saya pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, cerita saya tentang COVID-19, serba-serbi tentang COVID-19. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu taati prokes, protokol kesehatan semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu sehat. Terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.